itu dan yang dapat sanksi. Pemirsa, Anda kembali bersama kami, Api Cicu versus Kolom Kosong. Itu yang kita bincangkan, dan telah bergabung ada Pak Rahman di Makassar. Assalamualaikum Pak Rahman, selamat malam. Halo Pak Rahman. Halo Pak Rahman, selamat malam. Anda sudah memenangkan tim Api Cicu Pil Wali Kota Makassar. Oke. Begini, harus diterima dengan lapang dada. Putusan MMA itu Pak sudah final dan mengikat. Tidak bisa lagi dengan upaya hukum lain. Kekalahan merupakan kemenangan yang tertunda. Saya pikir menjadi pembelajaran dan ujian. Kendati masih ingin merangkak dan meraih, namun apa daya tangan tak sampai. Tapi sayang seribu sayang, yang diburu untuk mendapatkan buah tersebut pupus sudah. Harus menerima dengan lapang dada. Mungkin takdir dan garis tangan sudah ditentukan yang Maha Kuasa, harus menerima kenyataan yang pahit dan getir. Mungkin segenggam saja rezekinya petahana tidak bisa melebihi dari ketentuan yang Maha Kuasa yang sudah ditakar dan ditakdirkan oleh yang Maha Kuasa. Walaupun petahana tidak lagi menjadi wali kota Makassar nanti, masih banyak tempat untuk berbakti di bidang-bidang lain seperti di bidang sosial. Demikian. Baik, terima kasih Pak Rahman di Makassar, final dan mengikat keputusan Mahkamah Agung. Itu tanggapan dari Pak Rahman. Seperti itu kan sebenarnya Pak Amir? Karena jika kita perhatikan informasi hari ini, tanggapan dari pihak Dhani Pomanto akan melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Pak Amirullah, silakan. Ya, jadi ya Pak Rahman juga sudah sampaikan bahwa itu final, mengikat, dan tidak ada upaya PK. Tidak ada. Berarti upaya hukumnya selesai untuk ini. Kalau MK, setahu saya, kalau MK itu dalam hal kaitan dengan pilkada, itu sengketa hasil. Sengketa hasil. Ini kan belum ada hasil, kita belum mencoblos. Jadi belum ada angka-angka yang dihitung, belum ada jumlah. Kemudian tadi juga saya baca bahwa ada upaya ke Komisi Yudisial. Itu berkaitan dengan etika hakim. Tidak ada urusan kita dengan putusan ini. Ya. Jadi ini semata-mata memang di PT TUN itu yang dipersengketakan itu adalah administrasi. Apa administrasinya itu pertanyaannya? Yang mana itu administrasi? Ini kan sering salah dianggap bahwa TUN, kenapa TUN mempersengketakan soal pelanggaran apa semua? Itu keliru. Yang benar itu TUN mempersengketakan administrasi. Administrasi penetapan KPU tentang pasangan calon. Pasangan Api Cicu keberatan. Kenapa ini diloloskan sementara pada saat proses menuju administrasi itu ada pelanggaran. Jadi bukan pelanggaran yang dipersoalkan, administrasinya. Administrasi ini timbul karena adanya pelanggaran. Nah, ini kan yang orang tidak paham. Kenapa bicara pelanggaran di PT TUN padahal administrasi. Jadi yang digugat itu di PT TUN adalah administrasi penetapan. Akhirnya kan putusannya membatalkan karena administrasi ini di dalamnya ada pelanggaran. Bukan bagi-bagi handphonenya, bukan penggunaan tagline-nya. Itulah pelanggaran itu. Ya, misalnya begini, menuju administrasi ini, penetapan ini melanggar bagi-bagi handphone, melanggar menggunakan tagline, padahal itu sudah tagline Pemda, bukan lagi punya Dhani Pomanto karena dibiayai oleh negara. Kemudian melanggar karena mengangkat 2.000 tenaga honorer yang diangkat menjadi laskar pendidikan. Laskar pendidikan ini yang mengumpul KTP-KTP. Berarti kan ada pelanggaran sehingga dia menganggap dirinya, saya memenuhi syarat nih, KTP ini lengkap. Padahal dalam hal mendapatkan persyaratan ini dia melanggar. Ada pertanyaan begini, Panwas sendiri tidak menganggap itu sebagai pelanggaran misalnya. Ya, saya kira kita hukum. Jadi kalau misalnya di tingkat pertama hukumnya memutuskan lain kan masih bisa dikoreksi. Ya, makanya hukum itu ada upaya ada kasasi karena di tingkat ini kita tidak puas, kita bisa melakukan upaya hukum. Itu bagian daripada upaya hukum. Artinya bahwa rencana, walaupun memang masih sebatas rencana, ada jawaban lain saat ini juga masih menimbang langkah-langkah hukum selanjutnya. Tapi paling tidak ini yang kemudian muncul di permukaan. Jika memang jadi menggugat ke Mahkamah Konstitusi, artinya upaya hukum tidak nyambung atau bagaimana Pak Amirullah? Saya kira mungkin hal lain ya yang digugat. Mungkin ya kalau di Mahkamah Konstitusi itu Pak,
yang digugat ya, kalau yang saya jelaskan tadi hasil, mungkin dia mau judicial review. Pasal-pasal yang mungkin undang-undang yang dia mau gugat, ya silakan aja. Kita tidak ada urusan lah kalau misalnya dia mau menggugat soal pasal-pasal di undang-undang, saya kira ya silakan aja lah. Merasa dizalimi. Itu yang kemudian muncul, merasa disolimi, merasa kemudian hak konstitusionalnya untuk ikut dalam kontestasi pemilihan kepala daerah di-cut begitu, Pak Amir. Oh, ini tidak boleh merasa disalimi karena ini putusan pengadilan. Terus ya, undang-undang memberi hak kepada pasangan dia untuk melakukan pembelaan diri di pengadilan. Sayangnya itu tidak dilakukan. Di PT Tun itu hukum acaranya ikut kepada hukum acara persidangan pengadilan tata usaha negara. Jadi misalnya begini, misalnya pasangan Api Cicu menggugat KPU, mau membatalkan penetapan ini. Sementara dalam penetapan itu ada pihak lain, dalam hal ini Dhani Pomanto. Nah, kalau dia merasa kepentingannya terusik, harusnya dia bermohon. Jadi ini keliru kan? Dianggap kenapa pengadilan tidak melibatkan dia dalam pengadilan. Itu salah. Yang benar harusnya dia menyurat ke majelis hakim, saya mau ikut sebagai pihak intervensi. Jadi dia bermohon. Nanti setelah bermohon, kalau hakimnya anggap oh ya dia bisa masuk sebagai pihak, tapi maka itu tidak terjadi ya. Dia tidak lakukan. Jadi hakim memutuskan bahwa kau bisa ikut sebagai tergugat dua intervensi. Baik, Pak Amirullah, saya potong, ada Pak Haspa di Makassar. Assalamualaikum Pak Haspa, selamat malam. Halo Pak Haspa. Halo. Silakan Pak Haspa. Ya, saya sangat prihatin Pak dengan kasus sengketa yang ada di Makassar itu. Yang paling memperhatikan bagi saya itu adanya banyak bicara pengamat itu yang tidak tahu membedakan antara pertimbangan politik dan pertimbangan hukum. Yang oleh karenanya jika itu digabungkan, Pak, tidak akan pernah ada solusi. Jadi dalam bernegara seharusnya itu kita mesti bedakan pertimbangan yang bersifat politis dan pertimbangan hukum. Sengketa yang ada sekarang adalah sengketa hukum, jadi tolong jangan dipolitisasi. Jadi kepada para narasumber juga saya sangat berterima kasih. Tolong damaikan hati para pemilih daerah Makassar agar mereka sadar bahwa sengketa sekarang sengketa hukum, dan oleh karenanya tolong jangan dipolitisasi. Jangan pakai alasan politik untuk menilai putusan hukum. Oleh karenanya siapapun, dan saya mohon juga kepada senior kita di Dhani Pomanto agar menjadi tokoh dalam hal ini yang harus menghimbau pihaknya untuk menenangkan perasaan dan hatinya dan mendinginkan pikiran-pikirannya. Oleh karena itu suasana damai itu lebih penting dari kemenangan. Saya kira itu Pak yang lebih penting untuk Baik, terima kasih Pak Haspa di Makassar. Saya langsung minta tanggapan Anda, Pak Aswar Hasan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Merasa dizolimi yang kemudian hak konstitusional tidak terawat dan sebagainya. Komentar-komentar seperti secara politik menurut Anda bagaimana? Saya pikir pendapat Pak Haspa itu menarik untuk kita garis bawahi ya, bahwa jangan sampai persoalan kontestasi dikecaukan antara pendapat politik dan putusan hukum. Silakan berpendapat politik pada sebuah proses, tapi ketika putusan hukum sudah ada, itulah tempat kita rujuk bersama. Dia kata menarik, kata mantan gubernur kita, jangan marah di muara. Sebab kalau marah di muara, itu susah, bisa keruh suasana. Marahlah pada prosesnya. Ya, silakan berpendapat, tapi ketika terjadi sebuah putusan hukum, maka semua pihak harus tunduk dan taat. Ya. Sebab ketika pendapat yang akan menjadi dasar kita untuk melakukan sesuatu, maka yang lain juga bisa berpendapat untuk kemudian diikuti untuk melakukan sesuatu. Dan ketika ada banyak hal seperti itu, maka itu akan merupakan benih konflik dalam proses demokrasi. Nah, itulah pentingnya hukum, dan hukumlah yang menguatkan demokrasi itu sehingga demokrasi itu bisa berlangsung sampai final. Nah, ketika tidak ada hukum, ketika hukum tidak dihormati dalam proses demokrasi, maka yang terjadi adalah pemaksaan kehendak, yang terjadi adalah anarkisme. Nah, anarkisme itu, tokoh anarkisme itu seperti Bakunin, itu intinya adalah tidak menghormati putusan-putusan negara, tidak menghargai keberadaan sebuah negara. Nah, sementara negara itu salah satu instrumennya adalah instrumen hukum. Nah, putusan hukum dalam rangka bernegara itulah yang harus menjadi pijakan kita bersama. Nah, olehnya itu barangkali masyarakat, saya sependapat Pak Haspa, jangan kemudian kita provokasi, tetapi bagaimana mendidik masyarakat untuk
memiliki apa yang disebut dengan kesadaran hukum dan taat terhadap hukum, tetapi meskipun demikian kita juga harus memberi penghargaan, penghormatan pendapat-pendapat yang hadir, karena pendapat yang berbeda itu menguatkan kita untuk melihat sebuah permasalahan dari multi aspek. Tetapi membenarkan suatu pendapat tanpa memiliki legalitas itu juga berbahaya, karena itu merupakan pintu anarkisme dalam politik. Ya. Jadi tepatnya kemudian pihak Pak Dhani Pomanto, menurut Anda sikap yang tepat untuk momentum? Ya, kalau menurut saya, Dhani Pomanto pertama adalah silakan melakukan upaya hukum menurut pendapat pihak Dhani Pomanto, dan itu dihormati dalam proses demokrasi. Nah, dan jika berbicara tentang ada upaya-upaya hukum, maka itu harus dilakukan oleh subjek bersangkutan. Jangan kemudian menyertakan serta masyarakat. Ya. Kenapa? Karena kalau menyertakan serta masyarakat itu merupakan sebuah bentuk provokasi politik tanpa memiliki alas hukum. Berbeda misalnya kalau putusan hukum itu sudah ada pada pihak A misalnya, dan kemudian pihak A merasa hak hukumnya itu tidak dilaksanakan, dia berhak untuk melakukan upaya pentaatan hukum terhadap putusan itu. Karena misalnya ya, kalau misalnya ada hal menarik misalnya, pada saat mengapa misalnya sewaktu Pak Yasir menang tapi kemudian tidak diputuskan atau bersengketa, ada ungkapan begini, orang salah saja bisa mengamuk kalau haknya itu tidak diberikan, apalagi kalau orang benar. Nah, salah dan benar ukurannya adalah putusan hukum. Baik. Saya angkat terlebih dahulu. Jadi apa yang dilakukan oleh masa versi Apik Cicu Dhani Pomanto itu juga bisa dilakukan oleh Apik Cicu. Selama ada pertimbangan hukum. Dengan sembarang hukum. Dan kalau ini dibiarkan akan terjadi konflik. Nah, komitmen kita bersama adalah bagaimana masyarakat damai, karena demokrasi itu kan pesta. Ya, bagaimana masyarakat bisa merasakan kebahagiaan tanpa kemudian terprovokasi untuk konflik antara satu dan lain. Silakan perbedaan pendapat, dan kita hormati kalau ada upaya hukum. Itu masyarakat harus dididik untuk menghormati itu. Tetapi ya, upaya hukum itu kan akhirnya mentok pada putusan hukum. Ya. Yang kemudian harus ditaati bersama. Upaya hukum silakan lakukan, nah, itu harus dihormati. Tetapi upaya hukum yang kemudian mentok pada putusan hukum itu juga yang harus dihargai. Ada Ibu Dewi di Makassar, penelpon selanjutnya. Ibu Dewi, assalamualaikum. Singkat, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu Dewi, silakan. Begini Pak, tadi aku menyimak dari narasumber berkata bahwa ini masalah administrasi terjadi pelanggaran. Kalau menurut pendapat aku Pak, kalau cuma administrasi ini, kalau memang kekurangan Pak perlengkapannya, ini kan tidak masalah. Terkecuali kalau dalam administrasi ada tercantum peraturan yang tidak bisa dilakukan terus dilanggar, baru itu kena sanksi. Tetapi kalau dalam bidang administrasi saja tidak ada tercantum peraturannya, itu tidak bermasalah. Baik, terima kasih. Kecuali ada peraturan. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam Ibu Dewi di Makassar. Dari Panwas ke PT TUN kemudian ke Mahkamah Agung, dan jika memang jadi akan ke Mahkamah Konstitusi secara hukum, kita lihat pertimbangan selanjutnya. Tapi secara politik jika Anda perhatikan, apakah ada dampak sosial politiknya Pak Aswar? Jadi begini, proses politik adalah mengupayakan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Nah, sementara proses hukum adalah menghentikan segala sesuatu yang mungkin menjadi sesuatu yang tidak mungkin. Nah, jadi ini hal yang berbeda. Nah, politik itu adalah sebuah proses, sebuah upaya. Tetapi upaya itu pada akhirnya harus mentok pada sebuah tatanan hukum. Karena hukum itu adalah kepastian. Ya, sementara politik itu adalah upaya dari ketidakpastian. Jadi memang ini dua hal yang selalu berbeda. Tetapi bukan berarti kita harus pisahkan antara satu dan lain. Sebab membiarkan upaya politik dalam ranah ketidakmungkinan sebagai sebuah upaya tanpa memberikan kepastian sebagai sebuah penghentian terhadap berbagai upaya atas ketidakmungkinan itu, ini akan justru menciptakan kekacauan di dalam bernegara. Nah, disitulah pentingnya hukum. Makanya konstitusi kita itu meletakkan dasar yang begitu sangat fundamental, sangat sakral, bahwa negara ini harus dibangun dan diselenggarakan atas nama hukum. Dan untuk mendapatkan kekuasaan negara itu ada upaya politik. Pak Amirullah, saya langsung minta tanggapan Anda, tidak perlu jeda untuk ini, berkenaan dengan tafsir bahwa kemudian dengan lawannya didiskualifikasi, aturan tentang melawan kota kosong nanti apakah memang
kolom kosong sama dengan yang dari awal tidak ada lawannya, atau bagaimana dengan kondisi APC itu saat ini? Jadi gini, yang undang-undangnya itu kolom kosong ya. Kalau bahasa populernya kotak kosong. Ya. Ada 4 kondisi sehingga ini terjadi. Ada 4 kondisi. Yang pertama itu kalau misalnya hanya satu pasangan calon yang mendaftar ke KPU, kemudian hanya satu yang memenuhi syarat, itu berarti hanya satu pasangan yang maju. Nah, terus ada juga 2 pasangan, ada lebih daripada satu yang mendaftar, tapi cuma satu yang memenuhi syarat. Nah, berarti hanya satu juga pasangan calon. Kemudian ada juga lebih daripada satu mendaftar, misalnya ada 2, kemudian berhalangan tetap. Ya, berhalangan tetap itu meninggal dunia semua. Tersisa satu. Ya, kemudian partai pendukung tenggang waktu selama 30 hari sebelum pencoblosan dia belum mengganti. Nah, itu berarti hanya satu yang maju. Kemudian yang kondisi keempat itu 2 pasangan calon tetapi yang satu kena sanksi karena dia melanggar, kemudian dia didiskualifikasi. Berarti hanya satu pasangan calon yang memenuhi syarat. Kalau kondisi ini terjadi, maka di dalam surat suara akan ada 2 kolom. 2 kolom ya. Ya. Kolom pertama itu berisi gambar pasangan calon, kemudian satu kolom lagi itu kosong, kolom kosong. Nah, ini yang dicoblos. Ya. Jadi ini simulasi untuk simulasi MA ya, untuk Makassar nanti. Ya, jadi ada satu gambar yang ada pasangan calonnya, kemudian satu kolom lagi, kolom kosong. Nah, nanti dicoblos. Nanti penentuan pemenangnya itu adalah yang lebih daripada 50% itu yang menang. 50% suara sah. Suara sah. Kalau misalnya yang lebih 50% adalah kolom kosong, maka pemilihannya ditunda lagi tahun depan, tahun berikutnya, atau pada jadwal pemilu serentak berikutnya. Dan pasangan ini bisa ikut lagi. Ya, jadi misalnya titik krusialnya adalah begini. Ketika simulasi kotak kosong itu, kolom kosong nanti akan terjadi berdasarkan putusan MA. Lantas misalnya ada upaya untuk menggunakan kotak kosong dan berkampanye untuk kotak kosong. Apakah itu merupakan sebuah pelanggaran? Karena kotak kosong sebenarnya sesuatu yang sudah tidak ada. Tidak ada. Beda dengan misalnya diendrekan misalnya dari awal ada kotak kosong. Memang diposisikan sebagai lawan. Ada kemungkinan itu menurut Anda Pak Aswar untuk ada kemungkinan itu. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana hukumnya bagi orang yang memperjuangkan kotak kosong, misalnya membayar masyarakat pilih kotak kosongnya, apakah itu bisa dianggap pelanggaran? Nah, bagaimana sikap Bawaslu misalnya terhadap hal seperti itu? Nah, ini kemungkinan bisa terjadi karena ini kan ranah politik. Nah, kemungkinan seperti itu harus ada kepastian hukum. Oke, baik, kita lanjutkan Pak Amirullah juga Pak Suar Hasan di segmen selanjutnya. Pemirsa, Anda jangan kemana-mana.